Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video aku yang sebelumnya aku udah pernah bahas tentang hak cipta musik CapCut ya. Di situ cara mengatasinya gimana supaya nggak kena hak cipta dari CapCutnya. Dan itu video kurang lebih sekitar beberapa bulan yang lalu ya. Dan sekarang itu CapCut itu udah makin upgrade lagi, udah makin diperbarui lagi. Pokoknya makin banyak peraturan yang makin rumit untuk kreator-kreator pemula. Nah, di sini aku mau bahas ke kalian semua kenapa sih sekarang tuh banyak banget musik-musik atau lagu-lagu yang dibisukan karena melanggar hak cipta gitu ya, karena kena klaim hak cipta. Nah, di sini tuh aku juga mau ngebahas juga untuk cara mengatasinya gimana, terus solusinya gimana. Kalian bisa simak baik-baik ya guys di sini. Nah, untuk kalian yang masih kreator pemula ya terutama itu pasti bingung banget kenapa ya mau upload aja tuh pasti suara langsung dibisukan, langsung kena hak cipta. Nah, itu sebenarnya nggak pemula aja sih yang merasakan ya, bahkan yang udah profesional pun juga sering banget ngerasain kena klaim hak cipta gitu ya. Nah, terus kenapa sih Kak, kenapa bisa kena klaim hak cipta sekarang tuh jadi sensitif banget. Nah, sekarang itu nggak cuman CapCut aja teman-teman, jadi untuk TikTok sendiri pun juga dia itu juga membatasi juga bisa kena klaim hak cipta kalau kita upload di TikTok juga. Nah, untuk permasalahannya itu kenapa aku sendiri juga kurang tahu ya, tapi yang jelas itu karena memang semakin di-upgrade gitu loh guys. Untuk aplikasinya sendiri itu juga udah makin upgrade ke versi yang paling baru kayak gitu kan. Dia pasti ada pembaruan untuk setiap bulannya mungkin. Nah, jadi ada peraturan juga yang diperbarui dan syarat ketentuan juga yang diperbarui dari CapCutnya itu, jadi makin merumitkan kita sebagai kreator pemula. Nah, sebenarnya di versi yang terbaru juga itu sudah ada untuk untuk ngecek suara kita itu kena hak cipta atau enggak gitu, sebenarnya ada sih di bagian edit itu. Nah, untuk kalian yang pengen gitu ya, misalnya kalian itu dapat suaranya dari TikTok atau mungkin dari YouTube atau dari yang lainnya. Nah, kalian bisa cek aja nanti kena hak cipta suara atau enggak. Nah, tapi sekarang itu kebanyakan emang kena klaim hak cipta ya guys, karena aku juga terakhir upload itu beberapa bulan yang lalu itu juga langsung kena klaim hak cipta dan suara itu dibisukan. Jadi sekarang tuh kalau kita udah ngupload konten kita ke CapCutnya ya, nah terus begitu udah kita buka ternyata nggak ada suaranya kayak gitu. Nah, sebenarnya itu nggak ada masalahnya sih ke kita, karena kan kita udah sebelum kita ngedit itu ya kan kita udah masukin suara nih misalnya. Nah, kita udah bisa ngepasin misalnya kalian itu kontennya jedak-jeduk gitu ya. Nah, kalian udah bisa ngepasin di mana beat-beatnya untuk memasukkan jedak-jeduknya. Yang penting tuh editan kalian itu udah bagus dan sesuai lagunya di situ. Nah, kalau untuk lagunya nanti kalian bisa, kalau misalnya kalian di posting ke TikTok, kalian bisa menggunakan suara yang ada di TikTok. Kalian masukkan aja ke favorit dulu, baru kalian masukkan video kalian yang udah diekspor, video dari CapCut yang udah diekspor. Kayak misalnya contohnya ini nih. Nah, misalnya kalian mau ikut tren ini. Nah, misalnya kalian dapat suaranya dari grup ya, terus dibisukan ternyata di CapCutnya setelah kalian upload. Nah, kalian langsung aja klik suara yang ada di TikTok ini, kemudian kalian tambahkan favorit. Nah, kemudian ketika kalian itu mengupload ke TikTok, misalnya kalian share ke TikToknya ya, kalian bisukan aja suara aslinya, kemudian kalian tambahkan suara itu. Nah, untuk menambahkan ke komentar, kalian bisa salin juga link dari musiknya tadi ya, musik yang kalian pakai itu kalian salin link aja, kemudian kalian tulis aja di kolom komentar. Misalnya di sini ya, ini aku kasih contoh aja, misalnya di kolom komentar video kalian yang sudah kalian upload ke CapCut. Nah, kalian tulis aja untuk soundnya pakai yang ini. Nah, gitu, udah gitu aja, karena mau diapa-apain juga tetap nggak bisa. Kalau misalnya udah kena klaim hak cipta, itu juga nggak bisa dipulihkan guys. Jadi ya tetap dibisukan gitu. Mau kalian hapus berapa kali, kalian bikin lagi, itu juga bakal tetap kena klaim hak cipta. Jadi cara mengatasinya ya cuman pakai cara ini. Kalian bisa menggunakan suara yang ada di TikTok, kemudian kalian bisa salin dan kalian
tulis aja di kolom komentar video yang udah kalian upload di CapCut-nya. Nah, meskipun sebenarnya itu banyak juga sih suara-suara atau sound-sound yang udah lolos hak cipta nih, misalnya kalian pas ngedit, ya itu berarti bonus buat kalian juga gitu. Karena kebanyakan memang sekarang itu ya langsung begitu diupload, diposting, ternyata suaranya dibisukan, yaitu emang udah peraturannya kayak gitu guys. Jadi di video aku yang sebelumnya kan itu detail banget ya, karena memang cara pengatasnya kayak gitu. Nah kalau sekarang tuh udah dirubah lagi peraturannya, jadi ada syarat dan ketentuan yang lain. Jadi emang ya udah nggak bisa untuk dipulihkan lagi suaranya. Jadi ya walaupun kalian hapus, kalian upload baru lagi pakai sound yang sama, tetap aja bakal kena klaim hak cipta, karena ya emang udah peraturan dari CapCut-nya begitu. Jadi ya kalian bisa menggunakan cara yang ini alternatifnya gitu ya. Nggak apa-apa sih suara dibisukan, yang penting kan kalian itu jelas, apalagi terlebih di judul ya, misalnya ini lagi ngetrennya ini nih foto berdua pakai sound yang ini, nah misalnya DJ apa gitu, nah lagunya, nah itu pasti orang tuh langsung mikirnya oh jadi yang ini. Apalagi kalau misalnya kalian itu di-uploadnya ke TikTok juga, jadi orang tahu oh soundnya yang ini nih, nah gitu pasti mereka juga dengan sendirinya menggunakan suara yang sama. Jadi mereka-mereka yang pakai template itu juga sekarang suaranya itu udah nggak asli dari CapCut lagi, tapi juga pakai suara dari TikTok, karena memang kena klaim hak cipta guys. Nah jadi ini versi aku ya, menurut aku pribadi, karena aku juga mengalami hal yang sama, jadi aku juga pakainya cara yang itu guys. Nah jadi kalau misalnya kalian menemukan konten kreator yang lain yang membahas hal yang sama dan kebetulan di situ ada solusinya, kalian bisa coba-coba aja, karena memang setiap kreator itu punya cara-cara tersendiri gitu untuk mengatasi terkait hak cipta ini. Oke, segitu dulu ya video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton video ini.